Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kilas Masa dan tetap bersama Ni selaku guru spiritual kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi dalam Kilas Masa. Seperti yang kita ketahui teman-teman, pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 kemarin telah terjadi letusan Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Kami tim Kilas Masa mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Nih, tentang Gunung Semeru ini sendiri ya Nih ya. Sejarahnya itu seperti apa? Kok saya dengar-dengar kok ada hubungannya dengan Gunung Penanggungan? Jadi begini, menurut cerita dari buku Tantu Pagelaran abad 15, Gunung Semeru itu berasal dari India. Dari India ya Nih? Ya, jadi konon itu tanah Jawa itu miring karena miring itu karena apa? Samudra itu ya, karena samudra tekanan dari bawah atau bagaimana itu untuk menguatkan. Mahadewa itu menyarankan untuk dikuatkan dengan paku, dulu ceritanya sama paku, tetapi ditancapkan paku di situ masih belum kuat. Akhirnya Mahadewa itu mengutus dua dewa, yaitu Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu itu menjelma, Dewa Wisnu menjelma menjadi kura-kura raksasa, dan Dewa Brahma menjelma menjadi ular yang raksasa. Untuk membawa Gunung Mahameru ini sampai ke Jawa. Jadi maaf saya jelaskan, bukan Gunung Mahameru, Gunung Semeru. Oh, Gunung Mahameru Semeru itu puncaknya. Oh iya. Mahameru itu puncaknya. Jadi yang menjelma menjadi kura-kura tadi itu yang mengangkat Gunungnya Semeru itu dari India ke Jawa. Ya. Yang menjelma jadi ular itu yang melilit. Jadi yang gotong itu dua itu tadi. Oh iya. Untuk sampai ke tanah Jawa ini. Kenapa tanah Jawa ini dikatakan Jawa? Karena dulu dewa saat berkunjung di tanah Jawa ini, beliau melihat banyak pohon juawut. Pohon juawut itu apa itu nih? Nah, ini pohon juawut itu yaitu jenis pohon banyak juawutnya. Oh. Mungkin sampai sekarang masih ada pohon-pohon tersebut. Akhirnya dikatakan Pulau Jawa. Gunung Semeru itu diletakkan di tempat di mana samudra yang dianggap seperti ada kemiringan tadi, tetapi meletakkannya itu di sebelah timur waktu itu. Dilihat masih miring, akhirnya didorong lagi. Kok masih miring? Dipotonglah atasnya Gunung Semeru itu. Oh. Yaitu yang menjadi sekarang Gunung Penanggungan. Oh iya. Jadi Gunung Penanggungan itu dulu atasnya Gunung Semeru itu ya nih ya. Itu namanya Pawitra. Gunung Pawitra. Pawitra ya, Penanggungan. Nah, sebenarnya banyak. Tidak hanya sampai di situ, sebenarnya banyak yang tercecer. Gunungnya jatuh-jatuh, ada yang bernama gunung ini banyak. Oh, sekarang itu jadi gunung kecil-kecil ya, kayak gitu. Betul. Oh iya. Jadi itu. Ya, terus gunung ini memang gunung berapi ya, gunung yang bekerja. Ya, termasuk gunung tertinggi ya di Jawa. Ya, gunung tertinggi itu. Orang yang menemukan nih, yang mendaki pertama kali sendiri kok ada gunung gitu, siapa nih itu? Saya kalau nggak merokok nggak ingat, Mbak.
Boleh. JF Klinet. Oh, itu JF orang Klinet. dari Belanda Ya, dan mulai mendaki di ya, situ. dan beliau yang mengenalkan Gunung Semeru ke seluruh dunia. Bahkan beliau sempat mengatakan siapa saja wisatawan atau siapa saja yang menginjakkan tanah Di Jawa Jawa. wajib Oh iya. untuk berkunjung ke Gunung Semeru. Itu begitu ceritanya. Dan Gunung Semeru ini yang kemarin meletus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kami juga berduka cita tanggal 4 Desember kemarin. Itu sebenarnya letusan yang ke-87. Oh, sudah berkali-kali ya, Nek ya. Sebelumnya sudah pernah meletus karena gunung itu 200 tahun yang lalu. 200 tahun lalu. Pernah meletus, tertulis di buku. Itu tanggal 8 November 1818. Oh ya, tentang Gunung Semeru sendiri ya, nih kan banyak mitos-mitos apa untuk pendaki apa itu kan banyak mitos. Seperti yang dari bawah itu kayak Ranu Kumbolo. Di situ kok saya pernah dengar cerita itu tidak boleh ada orang yang mancing di situ. Sebenarnya ada apa sih nih Ya, di balik karena Ranu di Kumbolo? Kumbolo itu tempat para dewa mandi. Konon ceritanya seperti itu. Dan di Ranu Kumbolo itu yang pertama di situ adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa yang Kumbolo pertama di itu situ. tanjakan ke 7. Sudah ke-7. Ya, tanjakan. Memang pemandangannya kalau sekarang sangat indah, luar biasa. Itu danau yang luar biasa Ranu Kumbolo itu. Bahkan kita menuju ke sana itu berliku-liku. Di situ tuh katanya ada Dewi ya, Nek ya, yang memelihara. Nah, itu ya ceritanya itu kita harus melalui ke tanjakan 7-8. Saya ini kalau enggak mengingat satu-satu lupa, Mbak, karena saya pernah nanjak ke sana itu sekitar tahun 89 gitu. Oh, jadi ini juga pernah ke sana ya? Alhamdulillah saya 2 kali. 84 saya hanya sampai Ranu Kumbolo. Terus tahun 89 itu. 89. Saya sampai Arjopodo. Kalau Dewi yang menjelma Dewi itu kan jelmaan. Jadi beliau itu kalau mau muncul itu biasanya saat bulan purnama. Menjelma jadi apa? Ya berupa perempuan cantik menggunakan baju kuning gitu. Oh, kalau yang berhubungan dengan mitosnya sendiri kok nggak boleh ada orang mancing di situ itu? Ya karena di situ di Ranu Kumbolo di situ kan tempatnya mandinya para dewa. Oh. Jadi tidak boleh mancing. Nah di situ hidupnya putri yang pakai baju kuning tadi itu ya di dalam situ biasanya menyerupai ikan emas yang besar. Oh iya. Yang dikhawatirkan itu saat orang yang mancing kena ikan ikannya emas itu yang ikut. Nah, yaitu kalau ini ya nih, menurut mata batinnya nih sebenarnya mitos atau ikan emas itu beneran ada atau hanya sekedar cerita sejarah atau mitos aja nih? Insya Allah ada. Menurut mata batinnya nih ini? Ya, kalau mata batin saya melihat ada. Dan bahkan pendaki-pendaki gaik itu sepertinya pernah menemui anak-anak pendaki yang sekitar tahun 80 itu menemui itu. Ada yang bisa menemui itu. Kebetulan kalau saya ke sana saya tidak menemui. Tapi kalau sekarang melihat dari mata batin saya ada. Memang itu. ada ya nih. Ya, sekitar segini besarnya Mbak kalau saya lihat. Ikan masnya itu. Ya, besar. Itu munculnya tiap purnama aja. Setiap bulan purnama. Oh. Jadi berupa asap tebal dulu baru muncul. Entah itu muncul sebagai wanita berbaju kuning atau ikan mas itu tadi. Salah satu di antara itu. Dari Ranu Kumbolo kita ke Kalimati nih ya. Nah, di situ tuh ada mitos seperti apa di Kalimati sendiri kok
Apa? Kalau di Kalimati itu sebelum kita menuju ke Arca Arcapodo. ya, kita akan melalui Kalimati. Iya, ya. Di Kalimati itu ya ini jalan yang paling aneh, yang tadinya semua biasa kayaknya pasir. Ini jalannya itu berupa kelik. Kelik itu batu kecil-kecil. Oh, banyak kliknya gitu Ya, nih. jadi kita lewat aksesnya itu kelik-kelik. Kalau sekarang itu Berkelok-kelok. bukan kalau sekarang itu istilahnya itu tensla itu loh Mbak, kayak tensla yang untuk bangunan ya kayak seperti itu kan batunya hitam-hitam bagus gitu. Oh, iya, iya, iya. Itu apa? Mitosnya nih, kok gak boleh ada yang bakar-bakar di situ. Nah kalau di situ yang boleh bakar-bakar apa-apa kayak api unggun itu hanya kuncennya. Oh, hanya juru kuncinya aja Ya yang ada boleh di kuncen situ. aja yang boleh membakar di situ kuncennya. Oh, Kalau bukan kuncen tidak boleh. oh, itu bakar-bakar itu sendiri untuk ritual atau untuk memang sekedar Api unggun Mbak biasanya Oh, api unggun ya gitu. karena di sana suhunya amat sangat dingin. Iya, iya. Sangat dingin sekali. Mm-mm. Setelah dari Kalimati kita menuju ke Arcapodo. Kalau sudah sampai Arcapodo itu biasanya kita untuk ke Mahamerunya itu sekitar 1 jam. Dari Arcapodo ke Mahameru puncaknya Ya, itu tadi ya, Nek, ya. karena ketinggian Gunung Semeru sendiri mencapai 3.676 meter. Insya Allah Kalau ini ini dari Arcapodo dulu ya, Nek, ya. ya. Kalau Arcapodo setahu saya itu ada beberapa mitos di situ tuh, kayak ada arca prasasti yang tidak semua orang bisa lihat. Nah, Dan kalau beda-beda gitu ya nih. dikatakan Arcapodo karena di situ ada arca 2. Sebenarnya enggak podo. Tidak sama. Enggak. Tapi 2. Nah, ini orang melihat itu berbeda-beda. Ada orang yang melihat bentuknya itu hanya sekitar 40 cm. Padahal aslinya itu kalau bentuk nyata itu 50 cm itu. Kalau ada yang kelihatan besar. Itu menurut mata batin aja ya, Nek, ya. Ya. Itu menurut mata batinnya. Nih kan pernah ke sana ya, mungkin dulu atau sempat pernah melihat arca padanya itu. Pernah melihatkah itu untuk mata batinnya Nik sendiri itu berupa apa kayak gitu? Kalau saya melihat itu, saya melihat cuma satu. Yang satu saya tidak bisa melihat ini. Bahkan sampai detik ini saya melihat orang tinggi besar semacam apa fisiknya itu semacam Gajah Mada. Besar sekali. Menurut ini ya, penglihatannya nih ya. Oh, di dalam arca itu ada itunya gitu ya nih ya. Oh. Karena di sana itu berkumpulnya para dewa untuk bertapa. Oh, iya. Makanya dikatakan di sana itu Mahameru. Karena di puncak itu banyak pertapaan di sana. Nah, kalau kita sudah sampai Mahameru, kita akan bertemu dengan yang namanya Jonggring Saloka. Jonggring Saloka, baru dengar itu saya nih. Itu kawah dengan asap yang sangat tebal dan berbunyi kesak-kesak seperti semacam pesawat yang mau take off. Oh, ini yang di puncaknya itu ya nih ya, di Mahamerunya ya. Mahamerunya. Oh, iya. Tapi ya maaf, saya belum sampai ke Mahameru. Belum pernah sampai detik ini, belum pernah. Jadi saya terakhir di tengah-tengahnya. Oh, Kalimati. Oh. Di Arcapodo pun saya enggak sampai ke atas. Meneruskan ke Mahamerunya enggak. Langsung di situ sudah enggak kuat, enggak bisa dipaksa turun. Ya waktu itu bukan masalah fisik tapi masalah batin. Oh, banyak kayak peperangan gitu ya nih ya. Betul. Di situ juga ada tanjakan yang nama tanjakan cinta. Mitosnya itu
Kalau kita sudah berjalan lewat tanjakan cinta, kita tidak boleh nengok belakang. Ya, itu kenapa nih nggak bisa? Kalau kita menengok belakang, pasti kita putus. Kalau bercinta, kita putus. Itu begitu, makanya dikatakan tanjakan cinta. Oh gitu. Kalau dari Gunung Semeru ini kita sudah sampai puncaknya, kan Gunung Semeru ini sangat berapi ya nih ya. Masih ada yang berapi lagi. Ada yang lebih berapi lagi tuh gunung apa nih? Yang masih berapi lagi itu Gunung Merapi. Yang ada di Jogja. Oh iya. Konon dari visioner Joyoboyo, seorang visioner Joyoboyo mengatakan, kalau Gunung Semeru sudah meletus, Gunung Merapi wahing, katanya gitu. Oh, ikutan ya nih ya? Ya. Semoga kita ikutan. Itu orang ceritanya begitu. Dan beliau juga sudah meramalkan bahwa Pulau Jawa ini akan terbagi menjadi 2. Terbaginya Pulau Jawa ini bukan disebabkan karena gunung-gunung yang besar ini tadi yang berapi ini, bukan. Gunung Selamat. Kalau Gunung Selamat sudah meletus, Pulau Jawa terbagi 2. Oh, jadi bukan hanya Gunung Semeru yang meletus, Gunung Selamat yang baru. Ya. Karena selama ini Pangeran kita Joyoboyo sudah merasakan ramalan-ramalan Prabu Joyoboyo yang begitu dahsyat jos ya. Begitu jos. Ya, seperti itu. Sedikit cerita sekelumit tentang Gunung Semeru. Bahkan kemarin pun meletus tanpa memberikan tanda-tanda sedikit pun. Erupsi tidak ada, tiba-tiba meletus, dan meletusnya itu dari bawah yang ambiar. Kalau saya lihat dari video-video ya, yang betul. banyak dikirim ke media sosial itu, sepertinya meletusnya itu tidak hebat gini. Dari bawah ya nih. Mesret langsung gini. Itu enggak, langsung dia begini. Dari bawah ya. Dari bawah. Bahkan saya mendengar cerita teman saya yang kebetulan reporternya RCTI, dia cerita ke saya itu awalnya itu yang timbul itu aliran sungai. Dan biasanya itu aliran sungai yang tenang, itu deras, airnya bening sekali. Bening sekali, orang juga sudah kaget itu. Kenapa kok sampai air deras sekali ya? Setelah air itu tiba-tiba coklat langsung gelap itu udah. Oh iya. Seperti itu. Namanya wedhus gimbal. Oh iya. Oke teman-teman, sekedar sharing. Semoga kita semua diberi keselamatan, dijauhkan semua dari bencana-bencana alam dan segera selesai. Untuk semua teman-teman kita yang ada di Lumajang, kami turut berduka cita sekali, turut berbelasungkawa sekali. Semoga kita semua selalu dihindarkan dari bencana-bencana alam berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengucapkan salam, saya turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain.